mengajak anak-anak muda, makanya saya namakan Tunas Muda gitu, yang peduli dengan masa mudanya. Kalau kita mau memakai sistem bioflok itu yang pertama kali yang jadi bahan penentu gitu kan, yang jadi pertimbangan adalah ikannya. Ikan apa yang cocok untuk sistem vlog ini kan, sistem bioflok ini kan. Nah kebetulan di perikanan yang saya tahu pemakan vlog itu ya diantaranya ada nila, udang kan, bandeng gitu kan, itu yang secara hampir keseluruhan hidupnya itu makan vlog gitu. Kemudian pada tempatnya bisa 100 ekor per meter kubik, mudah dalam penanganannya, dan yang terpenting tidak berbau. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Oke, senang sekali saya Hendy Prabowo bisa menyapa kalian semua dan bisa menemani kalian pada kesempatan kali ini. Nah, kita ketemu lagi di Foodcast for Build Food Podcast, Building for the Future Now. Nah, di kesempatan kali ini ada tamu spesial lagi yang datang ke podcastnya Foodcast nih. Nah, teman-teman ada nggak sih kalian yang tertarik sama dunia perikanan gitu, ingin memelihara ikan mungkin, tapi pengennya nggak cuma memelihara aja, tapi bisa memelihara dengan kualitas yang terbaik dan juga memberikan modal-modal yang tidak terlalu banyak, tapi menghasilkan hasil yang berkualitas. Nah, di kesempatan kali ini kita ada salah satu narasumber spesial sekali, telah hadir di sini Bapak Zainul Ihsan. Selamat datang Bapak. Halo. Bisa ralat sedikit. Nama saya Zainun Ihsan. Oke, Zainun Ihsan. Mohon maaf. Oke. Bapak Zainun Ihsan, selamat datang. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah mau hadir di podcast kali ini. Nah, Bapak Zainun ini berasal dari UPR Tunas Muda Peduli ya. Nah, bisa diceritakan mungkin Bapak UPR Tunas Muda Peduli ini apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar, para pemirsa semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Hendy tadi, memang saya memiliki usaha, ya sebuah unit usaha gitu ya, namanya UPR Tunas Muda Peduli. Itu singkatan dari Unit Pembenihan Rakyat Tunas Muda Peduli. Jadi saya kan kebetulan kuliahnya di perikanan gitu kan, lulusan perikanan. Waktu itu ya sempat ikut kementerian juga, terus sampai 7 tahun lah, kurang lebih 7-8 tahun. Terus saya kok pengen buka usaha sendiri gitu kan. Nah, saya istilahnya mengajak anak-anak muda, makanya saya namakan Tunas Muda gitu, yang peduli dengan masa mudanya gitu kan, biar tidak terbuang percuma gitu kan. Nah, salah satunya kebetulan saya mempunyai keahlian di bidang aquaculture kan, perikanan budidaya, ya itu yang saya kembangkan seperti itu. Komoditasnya ada awalnya lele, tapi sekarang sudah mulai berkembang ke koi dan nila. Kurang lebih itu. Nah, selama ini Bapak sendiri melihat anak-anak muda di sekeliling Bapak gitu, seperti apa sih dalam hal perikanan ini? Apakah mereka sebenarnya ada ketertarikan atau minatnya tuh masih kurang gitu? Ya, secara umum sih anak muda itu ya pikirannya kan masih labil gitu ya. Kalau untuk berjuang itu agak susah. Jadi kita pendekatannya juga agak pelan-pelan. Kita juga memberi contoh gitu kan. Ya lumayan, kita tidak memaksa gitu kan. Artinya yang benar-benar tertarik itu nanti yang akan bertahan gitu kan. Karena ya namanya orang berusaha itu kan nggak harus di perikanan budidaya kan. Kebetulan saya di perikanan budidaya, ya saya wajib menyampaikan gitu kan. Nanti penerimaannya seperti apa ya saya ini aja ikhlas aja kan. Yang penting saya udah menyampaikan cara-caranya seperti apa, terus contohnya juga saya berikan gitu kan. Saya ikut action langsung. Lumayan kalau misalnya di 10 pemuda gitu ya, ya itu ada sekitar 3-4 pemuda yang
masih dia eksis gitu kan. Oke. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya budidaya ikan tuh ya harusnya diperlukan juga sih, karena biar gimana pun negara kita tetap mengkonsumsi ikan, dan gimana caranya biar tidak ambilnya dari luar gitu, biar kita bisa menjadi produsen nih, sehingga seperti itu. Ya betul sekali, karena ya ikan ini kan sebenarnya passion, jadi kepuasan orang itu. Jadi kalau mau usaha di ini dia harus tertarik dulu dengan ikan gitu kan. Dia betah berinteraksi dengan ikan, itu akan bagus. Dan tidak sekedar hobi, karena ya bisa dikatakan hobi boleh lah, tapi ini kan produksi barang yang memang benar-benar dibutuhkan gitu kan. Nggak sekedar kita seneng akan sesuatu yang nggak ada hasilnya gitu kan. Seperti Mas Hendy tahu atau pemirsa semuanya tahu, ikan itu kan udah termasuk kebutuhan bahan pokok gitu kan. Jadi semua orang membutuhkan, tinggal gimana kita berusaha untuk memproduksinya secara baik yang tidak kalah dengan produk luar negeri seperti itu. Oke. Nah, Pak Zainun sendiri itu melakukan budidayanya dengan sistem namanya bioflok. Nah, mungkin bisa di-sharing nih Pak, sistem bioflok itu seperti apa gitu? Ya, jadi kalau kita mau memakai sistem bioflok itu yang pertama kali kita yang jadi bahan penentu gitu kan, yang jadi pertimbangan adalah ikannya. Ikan apa yang cocok untuk sistem vlog ini kan, sistem bioflok ini kan. Nah kebetulan di perikanan yang saya tahu pemakan vlog itu ya diantaranya ada nila, udang kan, bandeng gitu kan, itu yang secara hampir keseluruhan hidupnya itu makan vlog gitu kan. Nah untuk ikan yang lainnya agak kurang gitu kan, atau bisa dikatakan tidak pemakan vlog. Nah, kebetulan saya berkecimpung di nila, saya lihat potensi ikan nila ini di nasional maupun lokal itu sangat bagus, sangat bisa diterima masyarakat bawah, sebagian bawah, menengah ke atas tuh mengkonsumsi ikan nila ini ya. Jadi kalau berbicara bioflok itu kan dari dua kata ya, bio sama vlog kan. Bio itu kehidupan, vlog itu gumpalan. Jadi gumpalan yang melayang di dalam air ya, itu terdiri dari ada bakteri, ada plankton pun ada fitoplankton, ada zooplankton, terus ada jamur, ada ragi, ada detritus. Nah itu semuanya akan dimanfaatkan oleh si ikan gitu kan, dengan teknologi tertentu, misalnya dengan penambahan blower aerasi, jadi air itu selalu teraduk dan tersuplai oksigen. Nah itu yang akan menjaga kestabilan atau perkembangan vlog ini selalu stabil terjaga. Nah itu yang akan dimanfaatkan oleh ikan. Seperti itu. Dan dengan teknologi ini juga akan hemat air ya, hemat air. Tapi memang hemat air, di samping itu juga produktivitasnya juga cukup bagus nih, per kubiknya bisa keluar 10 kilo ya untuk nila. Kemudian pada tempatnya bisa 100 ekor per meter kubik. Terus kualitas dagingnya juga bagus, nggak kalah dengan ikan yang di karamba atau ikan kolam air deras ya, dia gemuk gitu kan. Terus mudah dalam penanganannya. Dan yang terpenting tidak berbau. Khusus untuk nila loh ini ya. Untuk nila ini nggak berbau, jadi nggak akan konflik dengan masyarakat gitu kan. Nah itu yang utama. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu mungkin biaya investasinya lebih mahal jika dibandingkan dengan kolam konvensional ya. Tapi kalau dengan sistem yang lainnya kurang lebih sama. Kalau dengan konvensional lebih mahal karena harus beli kolamnya juga harus khusus kan, yang kolam misalnya kolam terpal yang kolam bundar atau fiber atau semen yang konstruksinya harus bagus di atas permukaan tanah kan. Kemudian sangat tergantung dengan energi listrik gitu kan. Tapi ini kalau menurut saya bukan kekurangan, tapi ini konsekuensi. Kalau listrik kan zaman sekarang listrik bukan jadi ini lagi kan, itu udah kita harus bisa menyesuaikan gitu kan. Kurang lebih ya seperti itu. Lah untuk prosesnya sendiri seperti apa Pak? Kalau proses sistem bioflok ini awalnya kalau kolamnya itu belum siap ya kita siapkan kolamnya terlebih dahulu. Kolam ini bisa berbentuk bulat atau oval gitu ya, yang bagian dasarnya itu mengerucut ke bawah itu lebih bagus. Nanti bagian tengahnya itu ada saluran pembuangan. Nah, ketika airnya terlalu kotor itu bisa dibuang sebagian, jadi ikan
apa istilahnya, nggak stresnya nggak terlalu lama gitu kan. Oke. Yang kedua, ada perlakuan air sebelum ikan ditebar atau sebelum bibit atau benih ikan itu ditebar. Itu ada juga, itu ada penambahan garam sebanyak satu ppt, kemudian probiotik kan, probiotik merek tertentu kita pakai yang serbuk karena probiotik ini kan isinya bakteri ya. Bakteri ini harus posisi dorman, itu berarti kan dia dalam kondisi serbuk gitu ya. Kalau yang cair itu biasanya kalau yang kayak ada kan produk probiotik yang untuk manusia itu kan dia kan masa pakainya kan cuma 2 minggu terus di lemari pendingin gitu kan. Kalau yang di perikanan ini ya kita milih yang, karena yang di lemari model kayak gitu jarang kan, atau ada tapi tidak disimpan dengan benar gitu kan. Kita pilih yang serbuk gitu kan. Nah itu nanti 5 mg per meter kubik, kemudian probiotik itu kurang lebih sama 5 ml per meter kubik, kemudian kita pakai ragi tape juga, terus pakai ada pelet serbuk untuk udang yang masih serbuk, masih lembut gitu kan, powder lah. Nah powder itu juga kita pakai, dan itu kita campur terus kita tebarkan di kolam. Setelah 10 hari sampai 14 hari baru ditebari benih. Nah itu tetap diaerasi kuat ya. Aerasi itu difusi udara lah ke dalam air. Kalau bahasa Jermannya tuh pelupuk-pelupuk, tahu nggak Mas Ade ya kan? Ya itu tapi yang ukurannya nano bubble, makanya kita pakai aerotube diffuser. Itu memang barangnya impor ya dari Taiwan. Karena kalau dengan air stone tuh dia gampang buntu ya, makanya kita pakai aerotube diffuser. Maaf ini istilahnya ke perikanan banget, cuman ya memang harus seperti itu gitu kan. Nah untuk dari UPR Tunas Muda Peduli sendiri ada edukasi apa saja atau hal-hal apa saja yang diberikan di UPR tersebut Pak? Kalau di tempat kami ini membuka bagi adik-adik atau siapa saja yang pengen belajar gitu kan. Bisa magang, bisa PKL, bisa penelitian gitu kan. Kita ngasih gratis gitu ya. Gratis, memang benar-benar gratis. Bahkan kadang ya tetap kita kasih hariannya untuk konsumsi itu ada, kita sisihkan gitu kan. Jadi kita kerja bareng lah. Terus kalau mau praktek tuh bisa tahu persis gitu kan, jadi bisa mengukur diri kita ini cocok apa enggak di usaha perikanan ya. Maksud saya, misi saya itu seperti itu. Jadi sebelum memulai usaha itu mencoba, nah cobalah di tempat saya gitu kan, cocok apa tidak. Kalau cocok dilanjut, nanti kita berlanjut ke arah yang lebih serius gitu kan, mau buka usaha gitu kan. Biasanya saya mengunjungi tempat calon lokasi itu kan, nanti saya petakan kan. Ini cocoknya kolamnya berapa unit, ukuran berapa, terus biayanya nanti muncul berapa, itu kan saya hitungkan. Nah itu nanti saya sodorkan ke si calon pengusaha budidaya ikan nila ini kan, saya sodorkan, sekian puluh juta gitu kan, siap apa tidak. Kalau siap nanti silakan transfer sekitar 60%. Itu nanti untuk saya belanja gitu kan. Kan kita juga nggak tahu orang itu kan, mana tahu dana itu sedang dipakai untuk keperluan misalnya kesehatan, untuk pendidikan atau apalah, untuk keperluan lainnya kan. Kita bukan meremehkan ya. Nah seperti itu, lebih baik kita kasih tahu dari awal, jadi biar tahu gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah dari UPR-nya sendiri tuh menyediakan fasilitas apa sih Pak? Kalau di tempat saya ya tempat untuk praktek ya, ada kolam-kolam. Jadi aktivitas yang dilakukan ya sama persis yang saya lakukan kan. Tapi kalau untuk penginapan nih mohon maaf masih belum ada saya. Jadi tapi di sekitar kami banyak kos-kosan gitu kan, banyak tempat indekos gitu. Cukup banyak. Ada nggak sih Pak kayak syarat-syarat tertentu gitu yang bisa untuk masuk bergabung di sana gitu, atau belajar di sana? Kalau umum sih biasanya kita mungkin identitas aja kan. Terus nanti kita ada diskusi sebentar. Nanti saya akan istilahnya diskusi sama teman-teman saya, sama tim saya kan. Ini sebenarnya serius apa enggak gitu kan ya, nanti kita coba gitu. Karena kalau dari
kalangan akademisi misalnya dari mahasiswa atau dari siswa SMK gitu ya harus ada pengantar dari fakultas atau dari sekolah gitu seperti itu. Jadi biar kita juga tahu ini asal usulnya dari mana terus resmi gitu kan, saya juga harus izin juga dengan pejabat setempat gitu kan biar ya semuanya baik-baik saja gitu. Nah, di UPR tersebut apakah hanya untuk berlatih saja atau mungkin hasil-hasil yang didapatkan di situ akhirnya juga didistribusikan ke berbagai tempat gitu, Pak? Oh iya, jadi di tempat saya itu awalnya itu memang murni untuk usaha, cuman karena berhubung saya juga penyuluh perikanan, terus saya orang perikanan, mungkin banyak orang yang tertarik untuk belajar di tempat saya membuka itu. Jadi kalau produksi saya ini sudah rutin, alhamdulillah per minggu ini untuk bibit lele itu sekitar 50.000 kita bisa drop ke luar daerah atau di daerah tempat saya Bantul atau di Sleman juga ada, di Gunung Kidul ada gitu kan. Nila juga untuk yang saya bimbing ini kan, saya kan memproduksi bibit itu, bibit nila ini. Kemudian untuk pemasaran nanti setelah mereka panen pun saya akan bantu. Tapi bukan terus saya monopoli gitu kan. Ini sifatnya saya membantu. Artinya nila ini sangat mudah dijual gitu. Pedagang mau mendatangi gitu kan, mau berapa kilo sedikit pun 20 kilo 30 kilo pedagang masih mau ngambil gitu kan. Berbeda dengan produk lainnya. Terus saya sendiri juga memasarkan, kebetulan istri saya ini hobi memasak lah gitu kan Mas Hendy. Jadi saya buka warung kecil-kecilan gitu kan, nila bakar di rumah. Jadi ada beberapa varian, ada bumbu kecap, ada bumbu rendang, rica-rica, terus bumbu kuning, terus pepes, tapi konsepnya semuanya nila bakar. Nah, itu salah satu apa istilahnya ya, bentuk usaha saya untuk membantu pemasaran ini. Tapi sejauh ini pemasaran nggak ada masalah sih, mau berapapun bisa. Bahkan di pandemi ini pun masih bisa jalan kok. Karena orang tetap makan dan kebetulan makan ikan masih banyak. Iya, betul sekali. Dan memang ikan digemari nih Pak. Kalau nggak makan ikan soalnya mau ditenggelamkan sama posisi. Oh iya, itu jadi viral ya itu ya. Nah, untuk melakukan usaha menggunakan sistem bioflok ini tuh sebenarnya bisa dilakukan semua orang kah, kayak seperti apa mulakah seperti itu, dan kira-kira membutuhkan biaya yang cukup banyak kah atau gimana Pak? Sangat bisa sekali. Jadi binaan saya ini ya maaf bukan apa-apa, ini ada yang anggota DPR loh, DPRD. Luar biasa. Ada yang pengusaha ATK. Ada yang lulusan UGM Teknik Kimia. Dia sempat udah kerja bagus di perusahaan, dia keluar cuma mau bikin usaha ini gitu kan. Jadi saya bikin konsep budidaya sistem budidaya seperti apa yang bisa berdampingan dengan aktivitas yang sudah ada. Misalnya Mas Hendy kerja di mana? Di sini ya jadi MC ya. Mas jadi host gitu kan. Masih tetap bisa nge-host gitu kan. Ikannya tetap jalan gitu loh. Jangan sampai gara-gara melihara ikan, hostnya jadi kacau, berantakan gitu kan. Jadi dengan sistem ini semuanya terjadwal. Kapan pemberian pakan, kapan panen, kapan saat mengolah air, itu semuanya terjadwal. Dan alhamdulillah minim sekali resiko. Resikonya tuh ya tadi cuman listrik tadi. Listrik itu pun kan kita juga ada antisipasi dengan genset gitu kan, generator gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sangat bisa. Terus apa tadi modal ya, biaya. Kalau biaya itu sangat tergantung relatif gitu kan. Cuman kita memang memakai bahan-bahan yang terbaik. Jadi di sini jangan sampai kita lagi berbudidaya ikan, tiba-tiba muncul masalah yang sulit diatasi, misalnya kerusakan alat, yang namanya blower gitu kan, blower atau high blow itu yang memasok angin ke dalam air gitu kan. Ketika itu bermasalah kan ikannya nanti akan megap-megap, kehabisan oksigen. Nah itu akan mati. Nah seperti itu. Kita antisipasi dengan produk yang terbaik gitu kan. Kita pakai yang produk Jepang, ya kita nggak nyebut merek lah, tapi kita pakai yang terbaik. Terus kayak pipa-pipa juga kita juga pakai yang terbaik gitu kan. Jadi semuanya tujuannya memang agar untuk mengurangi risiko kegagalan. Kalau untuk pemula atau untuk awal itu bisa di angka ya sekitar 40 juta itu udah bisa jalan. Bahkan ini yang dengan diameter 4 6 unit ya. Ini habis kurang lebih
69 jutaan jadi 70 jutaan. Oke. Tapi semuanya udah komplit. Jadi tinggal pakai gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah, biovlog sendiri perbedaannya apa sih Pak dengan cara konvensional itu yang Nah, sangat-sangat yang sangat berbeda jauh mungkin. ya. Ini Sangat menguntungkan. efisiensi air pertama Oke, ya. Kedua sangat minim resiko penyakit. Oke. Karena ini kan closed system, bukan dengan memakai perairan umum. Oke. Semuanya bisa terkontrol. Ya kan, Kak, misalnya di Karamba Jaring Apung itu kan ada saat-saat tertentu, saat musim penghujan itu kan ada istilahnya upwelling, itu kan air bagian dasarnya terangkat naik, termasuk endapan-endapannya itu kan terangkat naik. Ikannya bisa teracuni terus mati kan. Atau kolam yang menggunakan irigasi dari perairan umum gitu kan, jadi dari sungai gitu kan. Seandainya di hulu ada yang orang memakai pestisida, insektisida atau obat yang berbahaya, itu kan masuk gitu kan. Atau saat airnya nggak ada kan, pasokan airnya berkurang, itu juga masalah kan. Nah, kalau dengan biovlog ini kan enggak. Jangan dengan debit air yang sangat kecil gitu kan, bahkan debit airnya itu kurang dari 1 liter per menit, itu saya masih bisa. Bahkan untuk di awal-awal nggak ditambahin air pun nggak apa-apa. Kuncinya di aerasi tadi, di pelupuk-pelupuk tadi sama aja kan, yang nano bubble tadi ya. Itu. Nah, teknologi apa saja sih Pak yang ada di biovlog ini sendiri? Yang pertama yang kita penerapan awalnya konstruksi kolam yang tepat tadi kan, yang berbentuk bulat atau oval gitu kan, yang di atas permukaan tanah itu kan menghindari banjir, terus buang kotorannya gampang, terus nanti saat panen juga gampang gitu kan, air bisa dibuang dengan mudah. Yang kedua kita aplikasi probiotik kan, probiotik itu dengan rangkaian penyertanya tadi, ada molase, ada tetes tebu, ada molase, ada ragi tape, terus kemudian tepung udang, tepung kanji gitu kan, paketan gitu ya, paketan untuk sebagai fondasi dari air yang akan kita tebari ikan. Kemudian peralatan, yaitu tadi yang kita pakai, misalnya blower kita pakai yang high power, high pressure, yang tekanannya kuat, jadi oksigennya bisa bagus terdifusi dengan bagus ke dalam air. Kita pakai aerotube diffuser, jadi yang bentuknya kayak selang karet gitu kan, tapi pori-porinya kecil gitu kan, yang dia sangat bagus untuk difusi oksigen ke dalam air. Terus nanti kita juga bisa aplikasi gradingnya lebih mudah ya. Kita kan pengennya ikan yang sudah besar yang siap konsumsi itu kita jual, ya kan. Jangan dibiarkan makan terus di situ, dia semakin besar padahal udah bisa dijual gitu kan, nambah biaya. Itu kita dahulukan seperti itu, Mas Hendy. Nah, dengan biaya-biaya tersebut yang sudah Bapak sebutkan tadi itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Pak dengan harga jual ikannya sendiri, dengan perbedaannya dengan mereka yang mungkin secara konvensional gitu, tidak dengan biovlog, dan bagaimana sih kualitas dari si ikan-ikannya ini tadi gitu? Perbedaan. Kalau khusus dinilai ya, saya optimis karena saya udah nyoba sampai saat ini. Yang awalnya saya nyoba sendiri itu 4 kali gitu kan. Udah 4 kali itu sampai pedagang itu udah ngejar terus, minta terus sampai sekarang gitu kan. Karena dia minta kapanpun jadi bisa gitu loh. Dengan sistem ini kan nggak usah jaring, kan cepet gitu kan penanganannya. Terus yang saya bina ini, mereka ini juga hasilnya bagus gitu. Nggak terlalu, ya ada sih kendala tapi nggak terlalu banyak gitu kan. Terus kalau jadi bisa disimpulkan dibandingkan dengan yang konvensional, yang kualitas ikannya misalnya dagingnya kurang tebal, atau yang tahu-tahu kena pencemaran lingkungan, atau yang tahu-tahu kena penyakit gitu kan. Ini jauh lebih menguntungkan karena juga marginnya juga lumayan kan kalau dinilai ya. Seperti itu. Nah, lalu untuk memulai tahap menggunakan sistem biovlog ini tuh apa saja sih Pak? Kalau yang saya sampaikan tadi itu pertama ya kita persiapan airnya dulu kan. Persiapan airnya dulu. Setelah kolamnya jadi ya, air itu harus diisi dulu setinggi kurang lebih 80 sampai 90 cm. Setelah itu kita tebarkan garam ya sebanyak 1 ppt tadi ya. 1 ppt itu kan 1 miligram per liter ya, atau 1 kilogram per
meter kubik ya per 1000 liter ya. Nah itu kemudian ditambah lagi tadi paket probiotik. Nah, di antaranya ada probiotik kurang lebih 5 mg per meter kubik, kemudian molase kurang lebih 5 ml per meter kubik, kemudian ada ragi tape, kemudian tadi ada tepung kanji, kemudian tepung pelet udang ya, yang powder. Nah itu yang kita larutkan, terus kita tebarkan ke dalam air. Itu biarkan dulu kurang lebih selama 10-14 hari. Setelah itu baru ditebal. Tapi tetap dalam kondisi aerasi ya. Di blower tadi itu di aerasi 24 jam nonstop. Pokoknya aerasi itu nggak boleh berhenti. Harus terus gitu, 24 jam nonstop. Kuncinya di situ. Nah, selain edukasi di tempat tadi, ada nggak sih edukasi yang mungkin datang langsung ke tempat itu? Bisa. Nah, itu salah satu cara saya bukan untuk meyakinkan sih. Ya, untuk menimbulkan biar orang itu nggak menganggap saya itu omong kosong gitu kan. Saya ajak ke tempat-tempat yang saya bina gitu kan. Nggak cuma satu titik, ada beberapa titik gitu kan. Silakan aja mau yang mana gitu kan. Nanti kita kunjung ke sana, berkunjung ke sana bisa tanya-tanya, bisa lihat langsung. Nanti tambah lagi di mana lagi boleh gitu kan. Nanti bisa tanya-tanya. Nah seperti itu. Mereka jadi ya harapan saya sih lebih yakin gitu kan. Mau maju apa mau mundur gitu loh. Gitu, seperti itu. Nah, selama ini yang banyak belajar sama Bapak ini lebih banyak mahasiswanya, pelajar atau pengusaha-pengusaha gitu sih Pak? Kayaknya 50-50 lah. Ya anak muda nih ya masih banyak yang umumnya sih, masih banyak yang umum. Tapi anak muda sekali datang saya seneng. Karena mereka lebih fresh gitu kan, pemikirannya juga lebih fresh gitu kan. Terus cepat lah ya. Geraknya gerak cepat gitu kan. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk anak-anak mudanya ini sebenarnya? Tantangan itu gini, jadi saya pengen ya bukan mengangkat sih, pengen ngasih tahu kalau budidaya ikan ini keren gitu kan. Jadi nggak terus main-main lumpur. Mas yang dilihat kan saya juga nggak kotor-kotor kan, saya tetap putih kan, ya kan. Walaupun keren, saya tetap walaupun saya juga agak kena panas kan, saya anggap biasa, ini malah berkah. Kalau katanya sih COVID ini kan bisa dilawan dengan berjemur itu kan, saya anggap itu aja kita olahraga. Jadi nggak melulu kelihatan kelihatan deso gitu kan. Tetap kita bisa berpenampilan bagus, kita tetap bisa mengakses data lewat komputer, lewat internet, keuangannya bagus gitu kan. Saya itu sebenarnya terinspirasi dengan di luar negeri. Di luar negeri itu kan kayak di Belanda, di Amerika, di Meksiko, di Israel, di tetangga kita nih di Vietnam, Malaysia. Itu kerjanya mereka tuh bagus gitu loh. Mau di tempat budidaya itu ya pakai sepatu boot, pakai pengaman lah, ya pelatih gitu ya, Pak, ya? Terus pendataannya juga jelas gitu loh. Jam jadwalnya juga jelas, nah seperti itu. Jadi kita punya usaha itu sebenarnya kerja gitu kan, tapi dengan senang gitu kan, dengan senang hati gitu. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, kalau anak-anak muda sendiri kan biasanya kayak masalahnya biasanya ada di dana biaya yang lumayan juga sih kalau buat anak-anak muda. Nah, ada nggak sih Pak solusi-solusi yang bisa dilakukan gitu? Ada. Jadi saya modal awalnya tapi ini ya keseriusan kan. Itu butuh diuji agak lama sih, mungkin setahun gitu kan. Benar-benar tertarik apa enggak. Nah, nanti kita tuh sebenarnya di pemerintah pun sebenarnya ada program, mungkin semua juga tahu kan, program KUR gitu kan. Program KUR atau dari dinas pemerintah juga ada, tapi kita sendiri itu harus nyoba gitu. Modal sendiri terlebih dahulu gitu kan, biar pihak perbankan tuh tahu ini hasilnya seberapa, kedepannya berapa. Agunannya juga nggak terlalu besar, tapi nanti pinjamannya juga bisa lebih bagus, asalkan memang bankable, artinya meyakinkan gitu loh. Nah, salah satunya kan melalui saya kan. Jadi yang konsultasi lewat saya itu biasanya bisa menjadi rekomendasi untuk pinjaman. Tapi itu pilihan terakhir gitu kan. Nggak harus kita minjam dulu, tapi kita harus
ada kemauan dulu dengan modal sendiri seberapapun gitu kan. Oke. Saya sendiri pun mungkin mau lah membantu asalkan memang benar-benar serius gitu. Oke. Misal nih ada yang tiba-tiba datang ke Bapak terus Pak saya punya modal segini doang nih Pak gitu. Kalau misalnya usahanya barengan sama Bapak nih kolaborasi bisa nggak sih, Pak? Kayak gitu. Bisa sekali. Mhm. Nanti kalau mau sama-sama diterjun di budidaya boleh. Atau nanti di pemasarannya juga boleh. Di budidaya ini kan bisa juga main, nggak harus pembesaran, bisa di pembenihan kan. Oke. Pembenihan nanti memproduksi benih, nah kita jualnya benih. Nah, pembenihan ini pun terbagi dari beberapa segmen kan, dari kita ada istilahnya pemijahan ya. Jadi Oke. telur menetas sampai ukuran sekian nanti jadi larva, bisa Oke. dijual dalam bentuk larva. Oke. Atau nanti masuk ke dalam pendederan. Jadi ukuran larva sampai ukuran 3 cm gitu kan. Dari 3 cm ke ukuran 8 cm. Ya seperti itu. Itu setiap segmen itu bisa dijual gitu. Oke. Gitu. Jadi setiap ukuran-ukuran dan setiap proses bisa, dari pertumbuhan tadi Bener. tetap bisa menghasilkan uang gitu ya Pak. Bener. Nanti ada selisih harganya kan? Oke. Gitu. Dan itu memang sudah terjual bebas di pasaran? Bebas. Oke. Dan sangat, jadi kalau nggak ada istilahnya nggak bisa jual itu enggak. Oke. Tetap bisa jual. Kalau nggak hari ini ya besok gitu. Besok Oke. lusa. Gitu. Cuman kan nanti kita terdata. Ya. Jangan di tempat saya aja gini contoh. Saya pelanggan tuh nggak banyak untuk Oke. benih ya atau untuk ikan nilainya kan. Paling di bawah 10. Itu kita juga udah kewalahan gitu kan. Oke. Jadi kita mau mengembangkan pasar itu kita juga harus menengok produksi kita udah mencukupi apa belum. Oke. Seperti itu. Nah, untuk pakannya sendiri gitu kalau Bapak gimana Pak? Nah, Apakah beli atau produksi sendiri gitu? Kalau pakan kita tetap beli ya, Oke. karena ya pakan itu agak rumit, agak kompleks kalau Oke. kita mau bikin. Ya terbukti program dari pemerintah sendiri pun kan yang bantuan pakan juga banyak yang nggak jalan gitu Oke. kan. Karena ya pertama ya bahan bakunya itu susah didapat. Artinya yang bahan baku yang terbaik, Oke. ya, terbaik itu termasuk kontinuitasnya ya. Oke. Terus teknologi pembuatannya gitu kan. Oke. Itu juga kalau kita mau mengarah ke sana nanti kita waktu untuk budidayanya akan habis gitu kan, dan Oke, belum oke. tentu berhasil. Nah itu solusinya sebenarnya kita kerjasama dengan pabrik atau dengan produsen pakan tuh sebenarnya udah cukup, karena mereka oke, juga baik juga kok, artinya ada pendampingan, terus nanti ada subsidi atau bukan subsidi lah, keringanan ketika mau panen nih, misalnya 14 hari lagi mau panen nih, nanti bisa bayar tempo seperti itu kan. Oke. Terus info pemasaran segala macam juga turut membantu. Cuman ya memang bukan rahasia lagi ya, jadi rahasia umum. Ini harga pakan ini selalu naik. Bahkan hari ini per hari ini pun naik gitu kan. naik terus. Jadi ini naik per kilonya 100. Jadi kan per saknya itu kan 30 kilo kan, naik 100 kan 3.000. Yang dari 315 misalnya jadi 318. Memang enggak seberapa kelihatannya 100 gitu kan. Tapi naik terus. Oke. Saya dari 2006 tuh harga masih berapa ya? Per sak itu masih 200-an lah, 210. Jadi per kilonya 7.000. Sekarang udah 320-an. Oke. 300 kan berarti berapa? Udah 11 ribuan kan? Oke. Dari 7.000 jadi 11.000. Naiknya kan udah tinggi sekali. Nah itu naik terus. Nggak tahu, saya juga bingung. Nah, kalau untuk pakannya sendiri itu sebenarnya diproduksi sendiri di Indonesia atau itu emang dari luar, Pak? Kalau pakan ini sebagian besar diproduksi di Indonesia, hampir bisa dikatakan 90% ke atas tuh di Indonesia. Kecuali pakan-pakan yang impor ya. Kalau nilai ini hampir semuanya diproduksi di Indonesia. Ada sih yang pakan level benih itu yang dari luar, misalnya kayak Vietnam tuh ada. Tapi tetap didominasi oleh lokal. Cuman bahan bakunya itu dari luar negeri semuanya itu kan. Tepung ikan, terus tepung jagung, tepung bahan penyusunnya tuh sebagian besar dari luar negeri. Itu yang katanya sih itu yang menjadi harganya selalu naik. Oke. Terus ada kriteria khusus nggak sih Pak untuk jenis-jenis pakan yang kira-kira ini lebih baik daripada atau kualitasnya lebih
unggul lah untuk hasil ikannya tadi atau semuanya sama aja sebenarnya? Oh ya pasti ada kan, kayak produk kan Mas Hendy mau beli produk apa kan, minuman Iya, kan nggak mungkin kan minuman sama, Iya, cuman walaupun sama-sama air mineral Iya, kan. Nah itu di pakan juga iya, kita pertama kalau masih awam biasanya kita pakai pakan yang pasti ada di toko gitu kan, Oke. ya di pet shop gitu kan, poultry shop gitu kan. Cuman ini kan terus terang pakan produsen pakan ini berkembang, Iya. banyak berkembang ini Mas. Yang lokal tuh banyak sekali berkembang kan, banyak lah. Kalau saya nggak sebut apa merek atau nama gitu ya, Iya. tapi sangat banyak sekali berkembang. Nah kita bisa milih dengan cara pertama diujikan di ikan ini bagus apa enggak. Di bagus ini kan nanti kestabilan di dalam air, artinya Oke. ketika makan pakan ini fesesnya atau buangannya limbahnya tuh banyak enggak. Oke. Kalau sedikit berarti pakannya bagus karena ini pakannya memiliki daya cerna yang tinggi gitu Oke. kan, high digestibility kan. Nah kalau pakan yang diberikan nanti yang tercerna tuh cuma sedikit atau banyak sekali limbahnya, itu berarti kurang bagus. Jadi Oke. nanti airnya gampang rusak seperti itu. Nah Oke, kita itu perlu diuji gitu kan. Nah yang kedua yang ketersediaannya mudah gitu kan. Oke. Nanti bagus tapi susah Ya. kan. Nyarinya itu kan juga repot. Nah kita nyari yang gampang bagus tapi ya mudah didapat gitu kan. Terus syukur-syukur bisa nganter sampai rumah. Oke. Itu kan sampai di lokasi itu bisa. Oke. Nah nanti ada salesnya atau dari sales pabrik atau sales dari agennya itu datang ke Oke. rumah, bisa diskusi, ada promo apa gitu bisa. Oke. Ya, seperti itu. Kalau selama ini Bapak ngambilnya dari luar kota atau emang di Jogja sendiri juga ada Di Jogja sebenarnya? ada banyak kan. Jadi pakan ini tiap kota tuh pasti ada. Oke, gitu oke. kan. Tiap kota pasti ada kan. Didominasi sebenarnya kalau pabriknya itu kan didominasi di Jawa Barat kan. Jawa Ya. Barat, Jakarta kan daerah Karawang, Bekasi gitu kan, Jakarta sendiri gitu kan. Terus kalau di daerah timur ya ada daerah Sidoarjo gitu kan. Oke, Nah, oke. itu sentralnya di situ. Tapi itu didistribusikan ke seluruh Jawa. Nanti kalau yang Sumatera di Lampung sendiri ada, di Medan sendiri ada. Seperti itu. Nah, untuk peternak ikan pembudidaya ikan pertama kali itu kan biasanya kalau misalnya nyoba-nyoba di rumah kadang sering tiba-tiba mati terus akhirnya yang lain ketularan mati. Nah, itu sebenarnya masalahnya apa sih Pak yang terjadi? Kalau tadi saya cuma mengutip apa yang disampaikan Mas Hendy, Oke. melihara ikan tiba-tiba mati, yang lainnya ikut mati gitu Ya. kan. Berarti itu kan harus melalui proses karantina. Oke. Gini Mas Hendy, kan kayak ini di pandemi ini kan, Oke. orang sebelum masuk kan harus dikarantina terlebih dahulu. Siapa tahu dia bawa penyakit. Nanti ikan pun seperti itu. Oke. Khusus misalnya saya juga penghobi koi ya, saya juga produsen koi. Itu kalau kita ada ikan baru datang gitu kan, kita misalnya ikut lelang gitu kan. Ikut lelang, kita menang lelang. Ikan baru datang, namanya ikan baru itu harus kita karantina terlebih dahulu. Memang nggak ada batasan waktu, tapi biasanya kita pakai 2 minggu kan. Kita kasih antiseptik gitu kan, terus kita sterilkan 2 minggu, nggak ada gejala penyakit, baru kita gabungkan dengan ikan kita yang lama. Jadi itu ya salah satu usaha kita untuk meminimalisir terjadinya wabah penyakit seperti itu. Oke. Nah, untuk segi kualitas sendiri dari ikan-ikan yang dihasilkan di Indonesia sendiri dengan apalagi dengan sistem yang bioflok ini, menurut Bapak bagaimana sih kualitas ikan-ikannya dibandingkan dengan ikan-ikan yang diimpor dari luar? Kalau menurut saya khususnya untuk budidaya ini di Indonesia nggak kalah dengan luar negeri ya. Cuman ya maaf ya, mungkin kita ini yang kurang sadar akan potensi kita gitu kan. Jadi ya selama ini orang kerja itu pengennya di kantor gitu kan, di kantor terus ya penampilan resmi ya, kayak kita ini kan, penampilan resmi, walaupun yang dibawa pulang nanti duitnya nggak seberapa gitu kan, tapi mereka udah pede, udah seneng gitu kan. Nah kalau di luar negeri kan orang ya itu tadi yang saya ceritakan, orang kerja di farm juga dia bagus kan, misalnya kayak di Jepang lah, di farmnya Jepang itu kan orangnya juga bagus lah, memang kerja lah, dia pakai etos kerja yang bagus, SOP-nya juga jelas seperti itu. Jadi untuk produknya nggak kalah, bisa menyamai, bahkan untuk budidaya aquaculture untuk ikan hasil budidaya itu impornya belum banyak gitu kan. Yang saya juga agak takut juga kalau
kita nyantai-nyantai terus nih, yang luar udah bergerak cepat, Iya. anak mudanya dia berpikirnya maju gitu kan. Ya. Mereka bisa menggeser kita nih kan, mereka bisa masuk dengan bebas kan. Iya, Kalau iya, kan ada MEA ya, pasar Iya. bebas itu kan. Hmm. Nah itu produk kita nanti kalau kita nyantai-nyantai ya bisa tergeser. Maksudnya Oke. tergeser tuh gini, misalnya dari kualitas sama tapi dia dari segi harga lebih bagus, lebih murah gitu kan. Misalnya Oke. kayak buah lah, Ya. ya kan sama kan, kayak buah atau kayak produk apa dulu, bawang merah atau apa itu kan juga pernah kan, itu juga akan jadi masalah menurut saya kan. Jadi kita sebenarnya hampir sama untuk kualitas produknya, asalkan kita ya harus kita garap. Kalau nggak kita garap ya susah gitu kan, Iya, ya. benar sekali, Pak. Oke. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, kalau misalnya usahanya udah besar gitu kan udah mudah banget lah orang yang nyari kita. Nah, tapi kalau untuk pemula-pemula ini yang mungkin hasilnya masih sedikit atau relasinya juga masih sedikit atau belum ada bahkan kayak gitu. Seperti apa, Pak? Nah, khusus untuk nilai ini jadi spesial sekali. Oke. Ya alhamdulillah ini. Nilai ini walaupun dengan produksi yang sedikit, misalnya cuma 20 kilo, 30 kilo itu tetap laku, Mas. Oke. Pedagang itu masih mau datang gitu. Mhm. Nggak rutin pun masih bisa gitu loh. Oke. Maaf, berbeda dengan lele ya. Walaupun saya juga main lele kan. Ya. Lele ini kan kalau dia panennya di bawah 1 kuintal atau 1 kuintal aja, dia belum ada channel pemasarannya, belum ada pedagangnya, belum ada bakulnya, itu juga akan kesulitan. Oke. Karena gini, pedagang itu kan dia kalau lele ini udah rutin setiap harinya berapa kuintal gitu kan. Kalau Oke. ngambil dari dia berarti yang biasa diambil sama dia kan di stop. Nah Oke. itu kan nanti akan bermasalah. Sedangkan ngambil dari kita belum tentu dapat bagus gitu loh. Oke. Nah seperti itu. Kalau di nilai ini alhamdulillah kendala kayak oversize gitu juga nggak terjadi. Kan kalau di lele oversize tuh misalnya sekilo isi 4 itu kan nggak bisa dijual kan. Oke. Karena terlalu besar gitu kan. Masa kita makan di warung pecel lele lelenya besar banget Iya, gitu iya. kan. Ya nggak bisa kan. Kalau nila masih bisa gitu Iya, kan. iya. Masih bisa dipotong. Kepalanya pun masih bisa dibikin gulai gitu kan. Oke. Seperti itu. Alhamdulillah kalau dinilai ini, makanya saya optimis. Oke. Orang setiap pemula pun dia Ya. belum tahu tentang ikan. Saya pasti ya udah nilai aja Pak. Gitu. Oke, Nilai oke. aja Mas. Karena sangat minim risiko termasuk di pasar tadi. Oke. Sangat bagus. Oke, nah untuk pertama kalinya nih Bapak ketika mau terjun di dunia perikanan ini, modal awalnya itu gimana sih Pak? Jadi kalau saya ditanya seperti itu juga agak bingung, kok bisa terkumpul gitu kan. Oke. Jadi awalnya ya memang sedikit, saya ada duit sedikit, saya bikin kolam, saya ada duit sedikit, saya bikin kolam, saya kumpulkan terus gitu kan. Akhirnya berkembang. Itu pun kita, maaf ya, saya itu berdasarkan kebutuhan. Oh ya, saya butuh tambahan kolam. Ya udah saya rencanakan gitu kan. Oh saya butuh tambahan blower. Oke. Saya belanja gitu kan, saya agendakan. Saya butuh misalnya armada. Itu ya alhamdulillah ada aja gitu kan dari usaha seperti ini. Oke. Kadang kan banyak orang takut untuk memulai karena mereka ngerasa kayak wah uang saya belum cukup banyak nih kayak gitu. Enggak. Terus apa nih yang harus mereka lakukan Enggak, sebenarnya? bukan masalah itu. Yang awalnya tuh niat dulu. Oke. Seneng dulu. Kalau seneng itu nanti gampang, yang lainnya nyusul. Oke. Nanti pasti ada jalan. Mas Hendi tahu nggak anak saya berapa? Tebak coba. 3 mungkin? Oh, Mas Hendi pintar. Iya, anak Oh, saya 3. bener. Saya kelahiran 82. Oke, Anak oke. saya udah 3. Oke. Ya saya dari usaha ini alhamdulillah bisa Oke. jalan. Artinya saya aja bisa makan, anak-anak saya bisa makan, nggak kurang gizi kan, Iya, berarti iya, ya iya. bisa jalan, bisa hidup gitu. Iya, iya. Ya alhamdulillah seneng-seneng aja saya. Yang paling penting adalah niat utamanya. Iya, ya, niat harus fokus utamanya. pada tujuan awal. Fokus. Nah nanti kan kalau misalnya belum bisa untuk saat ini, bisa ikut perusahaan dulu, misalnya perusahaan pakan gitu kan, atau di farm yang besar ikut dulu. Nanti sambil nabung, terkumpul dana, mau mandiri bisa, boleh. Nanti kan dia wawasannya udah luas tuh, pengalaman udah banyak kan, udah banyak makan makan garam gitu kan. Iya, iya. Nah itu dia tinggal jalan, duitnya udah terkumpul gitu kan. Oke. Bisa. Nah, kalau menurut Bapak selama ini sebenarnya pemerintah sudah memberikan peran yang maksimal belum sih untuk mereka-mereka yang ingin mengembangkan perikanan kayak gitu? Ya kalau pertanyaannya maksimal ya ya nggak bisa kita jawab maksimal kan, Ya. karena ini kan biar bagaimanapun juga pemerintah harus
andil memberikan yang terbaik gitu kan. Iya. Sejauh ini memang harus jemput bola sih. Oke. Kalau kita mau berusaha serius, pemerintah itu sebenarnya juga akan memfasilitasi gitu kan. Tapi kalau kita nggak serius, itu juga pernah kan Mas Hendy tahu mungkin di mana gitu ada yang dapat program dari pemerintah. Oke. Dia cuma sekali tanam aja kan, Hmm. habis itu terus hilang kan, Iya, iya. misalnya berbentuk kelompok. Tapi itu faktornya banyak. Oke. Jadi si penerimanya juga tidak saya salahkan Oke. karena banyak faktor politis juga Oke, kan. oke. Ya, zaman sekarang itu ya seperti itu. Jadi bantuan-bantuan tuh kadang banyak yang nggak mendidik juga. Oke, Saya oke. lebih seneng dengan konsep pinjaman tapi yang dijaring, diseleksi, benar-benar diseleksi Oke, oke. gitu kan. Bukan asal dibagi rata gitu kan. Ya Oke. karena banyak kepentingan sih saya lihat, karena banyak kepentingan Oke. gitu aja. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana sih Pak cara mengembangkan bisnis Bapak ini biar lebih besar lagi dan gimana caranya untuk bisa mendapatkan pendanaan yang lebih? Oh, gitu. Kalau saya mengalir aja, jadi gini, ketika ada kebutuhan pasar misalnya kan ada tantangan gitu, ya kita upayakan gitu kan. Nanti kalau pendanaan tuh biasanya kita bisa presentasi atau kita bisa mengajukan ke perbankan bisa, atau ke relasi juga bisa, Oke. tapi itu bukan menjadi hal yang pokok gitu ya. Jangan sampai kita karena pengen jangan sampai dipaksakan gitulah gampangannya kan, nanti kita malah jadi repot karena tanggungan kita akan tambah gitu kan untuk angsuran seperti itu. Oke. Jadi kita mengalir aja. Saya lebih seneng sih lihat misalnya gini contoh, pemberian nilai ini kan yang secara umum konvensional itu induk jantan sama induk betina digabung, nanti dia akan keluar anakan sendiri kan, karena dia mijahnya secara alami gitu Ya. kan. Nanti anakannya baru disaring gitu kan, Oke. dijaring gitu kan. Nah ini saya nyoba mengembangkan sebelum anak itu keluar dari mulut betinanya, itu kita udah tangkap gitu kan. Nanti kita tetaskan di inkubator ya, seperti itu. Oke, oke. Jadi lebih SR-nya lebih bagus atau daya hidupnya itu, kelulusan hidupnya itu lebih tinggi seperti itu. Oke. Nah itu kan nanti juga produksinya kita harapkan juga lebih banyak. Nah Oke, tantangannya kan itu bisa menjawab tantangan. Misalnya ada orang atau pelanggan yang butuh benihnya lebih banyak lagi. Nah itu kita jawab dengan itu. Seperti itu. Nah, lingkungan bisnis seperti apa sih Pak yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di bidang budidaya nila ini terkait dengan sistem bioflok ini tadi? Kalau bioflok ini sendiri, alhamdulillah secara mungkin untuk pencemaran segala macam, pencemaran udara itu enggak mengganggu. Kalau yang sudah-sudah itu enggak ada yang komplain, berbeda dengan lele ya, enggak ada komplain, enggak terjadi konflik gitu. Cuman ya tetap kita harus mempunyai lahan atau saluran untuk membuang airnya gitu kan, air limbahnya. Walaupun air itu sebenarnya tetap bisa kita manfaatkan. Jadi kita, kalau saya sih membuat konsep di lahan itu ada bak pembuangannya tersendiri gitu kan, bak pembuangan tersendiri. Jadi airnya jatuh di lingkungan kita gitu kan, jangan sampai keluar. Tapi kalau misalnya masuk ke saluran irigasi pun nggak akan mengganggu karena ini bukan bahan kimia yang berbahaya, yang organik, yang bisa terurai, justru bagus untuk pertanian kan, untuk padi, untuk sayur tuh bagus sekali gitu. Seperti itu. Nah, bagi mereka yang mungkin nggak punya lingkungan yang halaman tempat atau lingkungan yang luas untuk tempat kolamnya, apakah memungkinkan mereka yang punya lahan sempit-sempit seperti itu, Pak? Kalau untuk yang sempit, kalau misalnya sempit sekali ya jangan. Misalnya lahannya cuma beberapa meter, di situ potensi sekali untuk buka toko gitu kan. Kalau saya juga menyarankan lebih baik buka toko gitu kan, atau lebih bagus untuk kos-kosan. Ya udah kos-kosan aja. Nah ini memang yang bagus tuh ya di tempat yang harga tanahnya yang murah, jadi dapat luas gitu loh. Tapi aman gitu kan. Yang penting ada sumber air, udah gitu aja. Bisa nyewa, bisa kerjasama dengan orang gitu kan. Atau ada sendiri gitu kan, ya itu lebih bagus gitu. Nggak harus di mix dengan lingkungan sekitar di rumahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada luasan berapa ya, minim 100 meter persegi lah, nah itu bisa. Jadi nanti konsepnya
kayak taman gitu Mas Hendy. Oke, Jadi di oke. situ ada kolam budidayanya, ada buah-buahan bisa, ada Ya, ya, sayuran gitu kan. Kita kan jadi terhibur tuh Ya, ya. kan. Mau masak juga tinggal ngambil gitu kan. Ya, seperti itulah. Oke. Jadi nyaman. Nah, terkait alat-alat yang sudah dibutuhkan untuk biovlog tadi kan otomatis selalu ada apa ya? Penjagaan alat-alatnya tersebut Heeh. ya, untuk menjaga alat biar tetap nggak, Keamanannya gitu. iya, biar nggak rusak hilang gitu. dan nggak hilang juga. Oh, Heeh. Nah, bagaimana sih perawatannya sendiri, Pak? kalau kayak blower itu kan sebenarnya dia perawatannya cuma simpel. Dia kan ada filternya. Filternya itu dibersihkan setiap 6 bulan. Oke. Terus diganti setiap tahun. Tapi itu juga tergantung pemakaian. Artinya itu setiap 6 bulan itu berarti dia dipakai terus selama 6 bulan gitu kan. Oke. Itu juga tergantung lingkungannya terlalu berdebu apa enggak. Kalau enggak berdebu mungkin bisa lebih panjang. Oke. Tapi oke. juga enggak ribet kan, cuman Ya, ya. filternya aja. Filter itu sejenis busa gitu Ya, aja ya. kok. Terus kalau peralatan yang lainnya apa ya? Paling cuma di servis. Kalau kayak kolam-kolam itu paling ya dibersihkan aja kan. Oke, oke. Malah jangan terlalu lama dikosongkan. Kalau Oke. terlalu lama dikosongkan nanti dia rusak. Oh, oke. Iya seperti itu. Kalau semen ya dia cepat pecah gitu Oh, kan. oke, oke. Kalau terpal ya nanti dia cepat sobek seperti itu. Oke, oke. Nggak ada yang apa rumit sih. Iya, iya. Tapi untuk perawatannya sendiri apakah makan biaya yang juga mahal juga seperti pembelian alat-alatnya? Kalau perawatannya murah Hmm. ya, karena banyak menggunakan tenaga sih, Oke. tenaga manual. Kalau harganya tadi ya relatif sih, maksudnya menurut Oke. saya seharga gitu kan. Misalnya barang A apa sih? Saya mau ya kita bukan nyebut merek lah. Iya, iya. Emas gitu kan. Iya, oke. Emas itu kan harganya pasti di atasnya perak kan. Iya. Apakah berarti emas itu mahal? Kan enggak Iya, kan? iya. Nah, seharga ya seperti itu. Oke, oke. Baik. Nah, yang terakhir nih, Pak. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pemula-pemula yang ingin menggunakan sistem biovlog ini ke depannya? Oh, yang pertama carilah guru. Guru itu Hmm. saya bukan berarti saya itu menjadi orang tua terus jadi guru itu enggak. Oke. Tapi harus ada figur yang dia tempat bisa menjadi tempat untuk diskusi gitu Oke. kan. Diskusi menjelaskan yang benar, yang salah, terus mencarikan solusi itu Ya. kan. Nah, itu yang pertama. Kalau enggak, misalnya otodidak atau asal nyoba gitu, Iya, ya kan banyak menemui kesulitan. Iya, Karena saya sendiri kan, kita dari kalangan akademisi kan juga kuliah kan, Iya, iya. ya kan belajarnya juga lama, Iya. enggak terus serta-merta nyoba gitu kan. Yang kedua, kalau udah ketemu itu tinggal nanti kedepannya gampang. Kan nanti setelah ketemu itu kan tinggal mau lanjut apa enggak, Ya. iya kan? Kalau cocok berarti lanjut gitu kan. Kalau enggak cocok di usaha perikanan ya perikanan budidaya ini tinggal bisa mundur gitu kan. Toh bisa berusaha di di bidang lainnya seperti itu. Oke. Itu aja. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak atas ilmunya, sharingnya kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman di rumah yang Amin. ingin maju mengembangkan diri di dunia perikanan pastinya ya. Nah, jangan lupa untuk selalu kunjungi websitenya Forbil di forbil.id dan juga Instagramnya di @forbilinst atau forbilins kayak gitu. Dan juga saksikan juga podcast ini di channel YouTube dan juga bisa dengerin juga. Dan sampai ketemu lagi di cerita-cerita lainnya di Foodcast selanjutnya dengan episode-episode yang lainnya dan juga dengan narasumber yang luar biasa yang lainnya. Sampai ketemu lagi, saya Hendy Prabowo pamit dan bye-bye.